Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini Sobat Hijrah dimanapun berada, kita berjumpa kembali dalam sebuah kegiatan yang dibuat oleh teman-teman kita orang hijrah. Kita namakan dengan kegiatan Highcast ya, Highcast Hijrah Cast. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah kedatangan tamu founder dari kita orang hijrah, Mas Eko. Siap. Jadi pada malam hari ini di pertemuan perdana kita ini kita akan mencoba untuk sedikit membahas terkait seringnya ya timbul pertanyaan terkait dosa-dosa yang diperbuat oleh banyak teman-teman kita, yang kemudian mereka bertanya-tanya apakah ketika bulan Ramadan itu dosa mereka itu benar-benar dosa besar mereka benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kali ini kita akan mencoba membahas itu ya Kak Eko, dan tentunya kita berharap nanti kita bisa menarik kesimpulan ya terkait bagaimana apakah benar ya dosa itu terampuni atau mungkin ada jawaban yang lain ya, ada alternatif lain mungkin yang kemudian nanti bisa menjadi jalan keluar buat kita bersama. Baik, langsung kita mulai saja Mas Eko. Tentunya pertanyaan pertama tentunya terkait dengan tema kita, apakah benar ketika memasuki bulan Ramadan seorang muslim yang kemudian mereka memiliki dosa yang sangat besar ya, ketika memasuki bulan Ramadan dan dosa itu apakah benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka benar-benar menjalani bulan Ramadan dengan khusyuk dan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahumma sholli ala Muhammad ya, salawat kepada Nabi. Jadi tadi pertanyaan yang saya rasa sebenarnya cukup berat ya, karena kalau bilang apakah dosa itu diampuni ya, karena saya bukan panitia penerima taubat ya, jadi kita belum tahu ya. Tapi sebenarnya kita diberikan informasi dalam beberapa Quran maupun hadis ya terkait dengan hal itu, apakah kemudian dosa seseorang itu bisa diampuni atau tidak, yaitu baik itu di bulan Ramadan ataupun di selain bulan Ramadan. Mungkin yang kita perlu tahu sedikit itu apakah kemudian jenis-jenis dosa besar ya. Dosa besar itu kan umumnya zina ya, kemudian membunuh orang, kemudian termasuk misalnya kita meninggalkan sholat yang 5 waktu itu pun termasuk dosa besar. Apalagi ya sekarang karena kita bulan Ramadan, jadi pastinya ketika tidak berpuasa di bulan Ramadan itu masuk dalam kategori dosa besar ya. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan ya, apakah kemudian dosa-dosa besar itu akan diampuni ya. Jadi di beberapa petunjuk ya di dalam Islam itu kita bisa lihat sebenarnya ketika seseorang itu melakukan suatu perbuatan dosa, pastinya ya ada mekanisme yang namanya taubat ya. Nah ternyata di dalam Islam itu ada yang namanya taubatan nasuha atau taubat nasuha, dimana taubat ini adalah taubat yang dia berjanji tidak akan mengulang kembali dosa-dosa yang telah lalu, yang telah dia lakukan. Jadi memang ada beberapa syarat ya kalau istilahnya orang itu mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tadi ketika dia berbuat dosa ya, dia berjanji tidak akan bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa yang sama. Nah kemudian kita juga bisa melihat di dalam hadis dari Rasulullah SAW ya, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi di situ disebutkan bahwa barang siapa ya yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh dengan keikhlasan ya, kemudian dengan penuh rasa khusyuk dan seterusnya ya, maka dia akan diampuni dosanya ya, baik yang telah lampau maupun yang akan datang sebenarnya. Nah makanya ini momentum Ramadan yang ada ini bisa kita manfaatkan. Selain tadi kemudian ada taubatan nasuha, kemudian ada hadis terkait dengan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, bahwa di bulan Ramadan itu barang siapa yang berpuasa dengan bersungguh-sungguh dengan penuh keimanan ya, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dosa masa lalunya dan dosa yang akan datang. Ya tentunya kita namanya manusia ya, tidak lepas dari salah dan khilaf ataupun bahkan dosa. Oleh karena itu di situ momentum Ramadan selain kita manfaatkan untuk
taubat kepada Allah. Nah, disitulah bulan tarbiyah atau kemudian bulan untuk pendidikan supaya kita terbiasa tidak melakukan dosa-dosa baik besar maupun kecil, karena memang ya dijanjikan kepada kita pintu-pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka lebar, kemudian syaitan maupun iblis itu dibelenggu gitu. Nah, makanya kalau seandainya ada manusia yang masih berbuat seperti syaitan, ini kita bertanya-tanya, ini syaitannya di bulan Ramadan ya. Berarti setannya itu sudah berwujud manusia. Minal jinnati wan nas. Ya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi memang yang pertama, poin pertama memang harus bersungguh-sungguh ya terkait bagaimana ketika kita ingin bertobat atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dan tentunya di bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan yang menjadi momentum ya ketika kita ingin memperbaiki diri ya. Tadi Mas Eko menyebutkan tarbiyah ya, bulan tarbiyah. Jadi tempat kita kemudian belajar untuk memulai kehidupan yang lebih baik lagi buat kedepannya. Baik. Mudah-mudahan istiqomah, bisa konsisten istilahnya pasca Ramadan juga. Insya Allah. Nah, kita ini orang-orang hijrah jadi tidak lepas dari kesalahan ya tentunya. Tapi kita senantiasa untuk mencoba untuk memperbaiki diri kita. Nah, kita butuh senantiasa komunitas yang kemudian mengajak dalam kebaikan. Dan tentunya bagi teman-teman yang kemudian ingin gabung ikut itu boleh ya ke Mas Eko ya. Ya boleh. Jadi boleh, kita ya? welcome, kita menerima siapapun yang kemudian ingin gabung bareng ya. Kita kan namanya komunitas hijrah, kita berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Jadi istilahnya ya memang mungkin punya masa lalu yang berarti teman-teman di Kita Orang Hijrah juga punya masa lalu. Ya, tidak menutup mungkin ada yang masa lalunya juga kelam juga gitu, seperti itu. Iya, oke. Kita sibukkan diri dengan kebaikan demi kebaikan ya. Insyaallah kita istilahnya terbiasa lah dengan berbuat kebaikan, sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk, kemudian dosa-dosa yang masa lalu insya Allah mudah-mudahan tertutup dengan kebaikan-kebaikan ke depan. Sama-sama belajar. Oke, baik. Jadi teman-teman sobat hijrah dimanapun Anda berada, teman-teman berada, pada malam ini kita sudah sedikit ya menemukan jawaban terkait bagaimana apakah benar ya dosa besar itu diampuni ketika bulan Ramadan. Dan tentunya memang benar ya sesuai janji Allah yang telah tadi dijelaskan oleh Mas Eko. Saya pikir demikian ya Mas Eko. Kalau kita bertemu lagi di pertemuan pertama kita ini ya, kita tidak perlu berlama-lama dulu, nanti kita di pertemuan yang berikutnya insya Allah nanti ada pembahasan yang lebih menarik dan tentunya kita punya waktu yang lebih luas. Baik teman-teman hijrah, sobat hijrah dimanapun Anda berada, demikian Highcast pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Kami tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau hijrah, kau mantap.